Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada pertemuan hari ini, jadi pada hari Kamis ini kita mulai masuk ke materi inti dari mata kuliah web database. Jadi adik sekalian akan saya coba jelaskan mengenai materi PHP atau PHP Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan nanti untuk mengeksekusi atau untuk mengolah atau untuk mengontrol tentang aplikasi web. Jadi pada pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan bahasa pemrograman web dengan PHP, kemudian mahasiswa mampu membuat dan menggunakan variabel. Jadi adik-adik sekalian, yang perlu saya jelaskan pada pagi hari ini adalah adik-adik sekalian, yang harus dipersiapkan adalah SMPP-nya nanti harus dalam kondisi apaja running. Itu menjadi syarat mutlak. Dalam hal ini saya menggunakan AMPPS, sebenarnya fungsinya sama dengan SMPP. Jadi yang penting adalah apa aja ini dalam kondisi running. Langkah selanjutnya, jadi PHP itu adalah bahasa pemrograman, di mana dia akan bekerja pada sisi server side. Jadi intinya adalah yang bisa menyimpan data, yang bisa mengolah data, seperti adik-adik pada saat misalnya melakukan pendaftaran online dan lain-lain, yang bisa menyimpan data dan mengolah data itu adalah PHP. Sedangkan HTML itu digunakan hanya sebagai media interface komunikasi dengan PHP. Nah, dalam hal ini adik-adik saya mencoba menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi nanti adik-adik harus menyiapkan dalam hal ini SMPP. Adik-adik boleh menggunakan Dreamweaver ataupun Notepad, yang penting mudah digunakan oleh adik-adik sekalian. Jadi variabel itu apa? Variabel adalah sebuah media untuk menampung data yang bersifat sementara sebenarnya. Dalam hal ini nanti adik-adik saya kasih contoh ya. Jadi agar lebih mudah untuk mencernanya, kita langsung lihat ke latihan. Jadi adik-adik nanti di sini saya kasih contoh ya, untuk mempermudah adik-adik dalam memahami sebuah bahasa pemrograman. Saya tidak akan menjelaskan yang terlalu susah. Jadi adik-adik nanti silahkan ini ya, kemudian di copy aja. Adik-adik bisa masuk ke SMPP-nya. Kemudian di SMPP tersebut adik-adik, jadi untuk pertemuan kali ini itu file yang tersimpan itu harus dimasukkan ke dalam SMPP htdoc. Kalau dalam kasus saya ini, karena saya menggunakan AMPPS, jadi saya masukkan ke www. Ingat adik-adik, nanti jangan lupa menyimpannya harus di drive C. Misalnya kalau ada adik menginstal SMPP, kemudian masuk ke folder SMPP, kemudian pilih folder htdoc. Nah, biar lebih mudah, buatlah di sini sebuah folder namanya PHP. Nah, kemudian adik-adik nanti di sini silahkan buat file baru, boleh langsung dari sini ataupun dari Dreamweaver. Misalnya di sini saya tulis latih 1. Nah, jangan lupa ekstensinya adalah PHP. Khusus untuk PHP, adik-adik tidak diperkenankan untuk menaruh file ini di sembarang tempat. Jadi harus ditaruh di folder SMPP htdoc. Karena apa? Karena kita sudah dalam posisi running di posisi server. Dalam hal ini kita menggunakan software SMPP. Jadi perlu saya jelaskan adik sekalian, ini ada perintah simbol dolar. Artinya apa? Artinya adalah dolar di sini itu maksudnya adalah variabel. Jadi nanti ada keterangan di sini, jadi di sini ada saya sedang belajar PHP, yang ada di dalam petik ini adalah sebuah string atau artian sebuah kata atau teks yang nantinya disimpan ke dalam variabel A. Variabel itu apa? Variabel adalah model atau data yang bersifat sementara. Jadi tulisan ini nanti kita simpan ke dalam variabel A ini. Nilai 5 ini kita simpan ke dalam B ini. Kemudian untuk mencetak hasilnya ke layar, adik-adik bisa menggunakan print atau echo. Tapi yang lebih familiar sebenarnya bisa gunakan echo. Jadi nanti kalau ini kita jalankan, perintah ini kita jalankan, maka hasilnya harusnya yang tampil adalah saya sedang belajar PHP 5.
Kenapa kok demikian? Nah, di sini nanti adik-adik bisa juga melihat hasilnya. Jadi ini sementara mungkin saya hapus dulu. Nah, kemudian saya simpan. Cara untuk menjalankannya, silahkan buka web browser. Kemudian adik-adik ketikkan localhost. Karena tadi saya menyimpannya di folder PHP, maka saya tuliskan PHP di sini. Maka hasilnya akan tampil di sini. Dengan tinggal saya klik, maka dia akan tampil seperti ini. Ya, ini kenapa kok tampil di sini? Karena di sini kita menggunakan perintah print dan echo. Kemudian adik-adik yang perlu saya jelaskan kembali adalah di sini saya punya ini untuk variabel. Kemudian yang kedua, adik-adik akan saya ajarkan tentang fungsi. Apa itu fungsi? Nah, di sini ada function. Function itu maksudnya adalah fungsi. Jadi fungsi itu tugasnya adalah untuk mengelompokkan perintah. Jadi dalam hal ini nanti ada kata halo saya admin, itu saya simpan ke dalam perintah tampil, ya. Jadi saya simpan ke dalam perintah tampil. Kenapa kok demikian? Karena apa? Nanti kalau saya ingin menjalankan dua perintah halo saya admin ini, saya tidak perlu menuliskan dua baris perintah ini, cukup memanggil dengan nama tampil. Jadi saya coba praktekkan di sini, adik-adik sekalian. Saya coba buat folder baru file baru, namanya latih 2.php. Nah, kemudian isinya saya isikan sesuai yang ada di sini. Nah, copy dulu, nah, dipaste di sini. Nah, maksudnya adalah ini jangan lupa ini adalah tag PHP buka dan ini tag PHP tutup, hampir sama seperti di HTML sebenarnya. Kemudian adik-adik nanti di tampil ini bisa menjalankan dua keterangan halo dan saya admin dengan cara memanggil hanya tampil. Mari kita coba menjalankan. Saya kembali di sini, saya refresh, saya jalankan latihan yang kedua. Hasilnya nanti bisa seperti ini. Jadi biar adik-adik tidak bingung, sementara itu dulu. Jadi yang harus kalian coba peragakan atau kalian praktekkan nanti untuk latihan yang ini, yang menggunakan form ini, adik-adik tinggal copy saja. Ini sebenarnya untuk membuat kalkulator, ya. Nanti dicoba hasilnya. Nah, untuk tugas ini, kalau nanti misalnya adik-adik masih kesulitan, jadi adik-adik bisa tanyakan dulu. Jadi karena saya belum bisa menjelaskan secara langsung, adik-adik nanti belum saya wajibkan untuk mengerjakan tugas, tapi coba pelajari dulu. Kalau ada kesulitan, nanti bisa langsung ditanyakan via grup WA. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.